Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sebagaimana biasa saya hadir setiap Jumat pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi si tawar si dingin, dapat bermanfaat, memotivasi kita untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam ko adalah tanda-tanda lemahnya iman seseorang. Di dalam ide awak ko ada 4 hal tidak boleh kosong. Yang pertama, otak kosong. Kalau otak kosong, nak nangkol sekolah namu diasung. Maka kalau orang Jepang penuh sel-sel otak aro. Orang Indonesia nak besi lah, kosong aja. Otak kosong. Yang kedua, dompet kosong. Lah, kalau dompet kosong, kacau pemukulnya kan? Dompet kosong, ganteng warna awak, ancak warna awak. Tapi kalau dompet kosong, lah, kusui boleh. Buuk bono apa ya laki ko buuk bono awak, tapi dompet awak tebal laku. Saya banyak. Yo. Ngaku je gila kan. Perusi ko piti perlu ni Pak. Sekarang dah. Banyak piti cenapu lah bantu awak laku loh. Dompet kosong. Bantu adalah seberono. Lah, otak kosong, dompet kosong. Yang ketiga, omong kosong. Cakap nak ada pegang sejurah, tu bahaya loh. Sana tu enak dulunya. Omong. Omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Ini kau ngak kau ndak percaya lah orang lewat. Jadi ngak kau tak apa aja. Jadi nak boleh kosong ngak dulu ya. Nyadi apa nak orang. Artinya pepedoman orang ndak ada orang awak. Yang keempat, iman kosong. Aku tinan kau uraikan. Apabila iman sudah kosong dalam diri kita, laki aman lawar. Imanlah yang mendorong kita ke masjid. Imanlah yang mendorong kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menentukan iman awak lama atau tidak, ada tandanya. Yang pertama,
tanda lemahnya iman kita yang pertama adalah malas beribadah. Malih ke masjid, malih ngaji, malih duha, malih tahajud, pokok malih aja. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka hendak salat, malas. Kalaupun dia kerjakan juga ya wajib-wajib saja. Sudah semai Jumat apa ya dia. Itu termasuk lemah iman tu. Orang yang lemah iman datang ke masjid lambe, pulang copek. Mancai topek bersandar. Mana topek bersandar? Bokau lolok. Pai lolok. Ada lolok boleh kau tak? Kalau lolok berarti lama iman. Pai ke masjid, pai lolok lama iman. Kalau ia kiri. Antu dia khutbah, apa sih khutbah kau loloknya kau ini ya? Nak lah pai bodoh sudah turun. Apalah orang seperti ini. Saya selalu memantau dari mimbar itu. Kalau cakola tertib lah tengok, ya tertib. Nak dengan bawa leh. Ngau sini tu dingin terus. Jadi male beribadah, ube male apa ya paksa, dipasok. Ube. Kalau bahasa agamanya mujahadah. Latih terus. Paso salat berjamaah ke masjid, paso ponek kata pai. Paksa salat dua itu. Itu motong ya pe manen. Bawa pakaian salat itu. Ya, enggak ada halangannya itu. Apa halangan awalnya? Kalau soal ibadah berjamaah kok banyak, ndak di Baitur Rahman do, di Simpang Pawu banyak tompe, ndak ada alasan awak untuk ndak apa boleh. Dah, jadi orang yang lemah iman yang pertama tandanya malas beribadah. Lihat do di rantau banyak. Apa ya? Keteknya. Sedia pon, sedia kan? Masjid awak. Itu karena iman tadi lah jadi masalah. Al-imanu yazid wa yankus. Iman niko bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan. Iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Di awak pekom-pekom mencas iman tu ya. Cuma api jo kalau nak dicas do api baterai isa nelpon le. Iman awak cene tuju. Semakin jarang awak pergi ke masjid, ke male ke masjid le takut awak le. Takut ke masjid ko. Ada orang dulu Pak ya yang takut dia pergi salat Jumat Pak. Takut pergi salat Jumat. Menengok orang banyak le takut. Yang orang banyak takut salat Jumat. Bagaimana kalau dia pergi menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah? Umat sebanyak itu takut, tiba takut Pak. Itu orang itu paksa diri kita itu untuk rajin berjamaah, ya paksa. Tanda yang kedua, orang yang lemah iman adalah melakukan dosa secara terang-terangan. Lurah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku diberi maaf. Illal mujahirin,
kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Nggak ada malu ni ambil dosa dapat. Tu tanda iman ndak ada labi iman tu. Bapak tengok di tempat-tempat wisata Sikola bodu, tepi pantai. Terang-terangan aja mereka. Nggak ada lagi malu sedikit pun. Itu imannya sudah habis, berbahaya. Itu tidak takut ini. Orang yang seperti itu dia bercerita kepada kawannya, malam tadi saya ini, saya itu. Bangganya Pak dengan dosa yang nyebut. Makanya orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, tidak ada malu lagi sedikit pun, itu tanda imannya sudah kosong. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang manusia yang bernama Mu'allaq bertanya dia kepada seorang imam, Ibrahim bin Adham. Kalau bahasa Awak, Buya, ya. Wadan ko alam buat dosa aja kojor nanti hari le Buya. Dak ada dosa nan dak ada kojong dah. Minuman keras segala macam semua sudah saya kerjakan. Bapak cara orang kele baiklah dan pengajaran supaya dan jen buat dosa juga lah. Ini mungkin sudah pernah saya ceritakan dulu di sini. Apa kata Buya tadi? Silakan kamu berbuat dosa, silakan. Tapi harus mampu menjawab 5 pertanyaan saya. Apa 5 Buya? 1. Kalau kamu mau membuat dosa juga, jangan ambil nikmat Allah ini, jangan ambil. Semua Allah punya. Bulan darat, laut, udara, kerikil, semua Allah punya, jangan diambil. Kau bangok, kau Allah Ta'ala punya kau. Kalau tidak itu ya tak bisa ya Allah Ta'ala punya sodo. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah banyak, jangan diambil. Jangan diambil. Kalau kamu membuat maksiat jualnya, tidak bisa ya atau sudah ambil jurinya. Yang kedua, kalau kamu mau melakukan dosa juga, cari bumi lain selain bumi Allah ini. Kalau orang rantau alau dia bisa lari ke pasar. Dia alau dengan pasar lari ke Pekinang. Kalau di bumi Allah Ta'ala diusir, kemana kita mau lari? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Kemana lari? Allah yang punya. Yang ketiga, kalau kamu mau membuat dosa juga, cari tempat lain yang Allah tidak lihat. Mana Pak Ibu? Mana orang dosa dan tak tentu dia Allah nampak. Allahu yarona wa la narahu. Allah melihat kita, kita tidak melihatnya. Di jenawa mengabangga lagu dosa. Yang keempat, kalau datang malaikat maut nanti mau mencabut nyawamu, sampai ke malaikat maut itu, hai malaikat maut, jangan cabut umur dulu dan nak beramal dan dulu bisa? Tak bisa. Diundur tak bisa. Dicopeng tak bisa. Yang kelima, kalau kamu membuat dosa juga, nanti di hari akhirat digiring ke dalam neraka. Jangan mau. Ya Allah, balik ke dunia dulu dan nak beramal. Tak bisa. Jangan tahunya cita oleh Buya lainnya. Mulai hari ini saya tak buat dosa lagi. Saya bertaubat. Macam itu tak aruha. Datang awak pergi ke masjid ke boban tak apa yang ni. Ya. Boban tak apa yang awak leh. Nak berjudi le je dalam tahu ke leh. Leh.
judi-judi dalam somak lagi dulu ya deh. Nggak ada ya. Berjudi, narkoba itu musuh kita. Ya. Kalau judi, narkoba, kalau itu masih merajalela, nggak ada harapan lagi, hidup kita akan hancur. Kini kan jadi persoalan sekarang kan ada tuh rekening yang diblokir oleh apa? PATK. Kenapa diblokir katanya? Ternyata banyak rekening kita dipakai untuk judol, Pak. Judi online, bayangkan tuh. Itu alasannya entah iya atau tidak, tahu kita. Judi itu menangnya membuat ketagihan, kalahnya membuat penasaran. Ikutin mancur kalau orang kali ya. Ini nyoto lah. Papa ketahuan jan nyoto lele. Apakah judi? Apakah apa namanya lah? Judi ketek-keteknya bu ya, tahu sepermi keminya bu ya. Duduk dekat ada itu susu orang mai. Atau situ mulai itu. Sepukalanya membayi. Tak tahu sepermi dia bu ya. Menyuwuk mejanya. Tak jauh nyuwuk meja bu ya, menyujuk botol bagainya bu ya. Macam-macam itu menimbulkan masalah aja. Jangan. Ya. Maka tanda awak berbuat dosa atau lemah iman kita yang kedua adalah mengerjakan dosa terang-terangan. Dulu malu yang pakai pasal pakai celana pendek yang pedusi malu. Kini biasa, Pak. Itu tanda iman dah ada. Ke pasar pakai celana pendek, tidak ada malunya. Ke pasar pakai baju tidur, tidak ada malunya. Kenapa? Tidak ada iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak marah melihat pelanggaran syariat. Ini nentoloknya menghukum tidak turunnya Nangro Aceh Darussalam. Kawan saya cerita, saya sama pelatihan, ada orang yang tidak sholat Jumat, Pak. Hukumannya apa? Dulu kan masjid pakai tiang. Dua orang hendak semayu mereka bawa basiram dengan air basuh kaki buya hati juga. Jadi itu sanggup mereka, ya itu. Jadi mereka melihat kemungkaran yang terjadi, ndak ada apa loh. Saya tengok dia, pembunuhan massal dilakukan oleh Yahudi, laknatullah tu cendapu yang ndak ada hati merasa apa, tu tanda iman Allah marah. Kok apunglah kenakal dia awak kan nengok kebiadaban Israel. Orang ala cene tua dibombardir juga kelaparan. Bayangkan. Kita merasa prihatin nengoknya. Ndak ada hati wa ibu menengok pelanggaran yang dilakukan. Itu kan dibapol awak kan pegokin ndak bisa. Doa hati juga bisa awak. Ya. Itu dijatuhkan bantuan itu dari udara. Dari udara lah dia dijatuhkan makanan itu untuk kelaparan. Jadi orang yang ada pelanggaran syariat mereka tenang-tenang saja. Bajudi orang slow ajanya, bazina orang slow ajanya. Inilah itu termasuk lama iman. Ya. Jadi apa pula kalian nak risau? Nan bajudi kami, nan minuman kori kami, tu apa dek kalian pula nak risau? Kenapa balik turun kalian? Apa kalian risau? Katakan kepadanya, awak kau sampan kau ya, awak kau sakapal. Apabila
kapal kola la bocor, masuk air ke dalam kapal lu ndak uang sawang aja nanti banem dong. Saudo awak tawanem. Itulah pepatah orang tua-tua kita. Seorang makan cewadah, sodo konegota. Itu pula lah makna ayat. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang jahat, tetapi juga orang-orang yang taat di antaramu. Nah, itu. Maka pada zaman Nabi Nuh Allah hancurkan. Ada umat anggota masyarakat Yusa bin Nuh. Saya akan hancurkan umatmu 100.000 orang, 60.000 pelaku dosa, 40.000 taat. Engkau hancurkan nanan sesodo ya Allah. Apa dia tidak nanan 60 raja hancur ya Allah, nanan 40 kau tinggal. Apa kata Allah? Yang 40 itu kesalahannya adalah dia diam 1000 bahasa. Tidak ada peduli dah. Itulah. Maka kini pelanggaran syariat orang merasa tenang saja. Khalwat berdua-duaan lain jenis. Sikola bordu. Aduh kini ontok juga tando lomai mando. Kulit pelope lah kau ya awak di bebe kamu itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini kan takut-takut aja bertindak. Tegakkan. Ya. Apa yang bisa awak? Apa yang bisa dengan kekuasaan yang kita punya, apa yang bisa kita gunakan untuk membela agama Allah. Itu. Jadi kalau untuk aja menengok kemaksiatan, minum gambar pacaran, negara awal lah tidak kecil itu kacau bukan ada tanda lomai mana awak. Apalagi yang merajalela, mencuri. Inilah hati-hati Pak. Malium lah banyak yang mulai malium gini. Berundo bagi. Kadang untuk rondo belum malium. Hilang ayamnya sana untuk rondo malium. Ini. Ada lagi Pak, namanya berbohong. Berbohong sekarang sudah menjadi biasa. Padahal itu adalah pelanggaran. Berbohong di sini adalah menyampaikan berita tidak benar yang kita sebut dengan berita hoax. Ini banyak Pak, penipuan gini banyak. Di sini pun ala apa pula rendek gara-gara berita hoax. Balik ke Mekah, tengoklah di media sosial kok, tatulilah di situ leh. Bersiap-siaplah para pensiunan menerima uang 1 miliar. Oh mak, uang 1 miliar pesangon. PP-nya sudah ditandatangani oleh pemerintah. Oh mak hayal-hayal kali Pak. Kemana kena dok piti 1 miliar kosong. Jadi kalau lah bayi piti pesangon jaka, besok nak nemu piti le, tak apa-apa. Temu piti 1 miliar. Menghayal-hayal saya nengok berita kok Pak. Langsung saya telepon orang taspen tu. Hok dapat ini nak ada sejurus aja ya. Nah itu gini. Jadi cayuano lagi ni berita-berita pula banyak berita-berita bohong yang beredar. Tak boleh kita percaya. Termasuk saya sendiri sudah apa dengan berita itu. Itu pelanggaran. Kita harus tegas kita. Tidak boleh kita diam saja. Nah itu yang ketiga. Ini bapunya rentan do coba tak usah bilang kau coba. Hah? Bapu macam jadi jaga? Lah 5 macam dah ya. Nah nantilah
beberapa macam yang selesai aja lah ya. Yang keempat, tanda orang yang imannya lemah adalah mudah gelisah menghadapi masalah remeh-temeh. Itu urusan seketik perisau penyampi kekira. Maka orang beriman itu kata Nabi, al-imanu as-sabru was-samaha. Iman itu adalah sabar dan lapang dada. Jadi kalau penyampi hati nak beriman awak sana tu. Penyampi kaki awak ndak tersen beriman awak kan. Ya. Perisau. Cendapo lah suka. Leka makan gak sukanya. Makan juga ni son deh. Tak perlu isi-isi warna urut. Allah Ta'ala membezaki ke awak. Tapi jangan salah temu lo kaji ko. Jangan isi-isi je le bang. Bang mau isi-isi je bang kan nampak dong bang kaji buya juga aja. Zaki di bayi Allah Ta'ala kawannya. Ya bekerja. Bekerja. Nah, jadi awak dalam hidup in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu mau menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Jadi sawak masalah zaki kalian. Ya, pala pangati. Termasuk kunci kalau bapak nanti ibu pergi menunaikan ibadah haji, kunci utamanya pala pangati. Kalau penyampi hati parisau, oh gawat. Tidurnya seperti susunan sarden. Nah, susunan date pelo sarden lah pak. Menggelek dalam sana. Lapang aja ti. Ya. Makan antri, WC antri, ya, lolo pun itu ndak lolo. Itu Allah lapang hati. Kalau ndak lapang hati bahaya. Nah, salah satu kuncinya itu pak. Ya, itu yang kita amalkan. Lapang hati, tanah aja. Jangan panik. Ini tanda orang beriman. Tanda orang yang tidak beriman mudah gelisah. Basawa parisau kekiro. Ada mak macam itu. Ada. Ketik masalahnya. Risau tahu lagi. Tu tak beriman kan tu lah. Mau terlalu risau orang kau. Risau dah le. Apa nak kena risau? Bawa semayang tahajud. Bawa berdoa. Itu tidak membuat orang kini banyak masuk narkoba. Baru dah risau cakor itu lebih. Risau ke kira kan. Atau di risau lah candu cakor. Itu berbahaya bagi perkembangan tubuhnya. Lah, lama lihat. Nan patamo tanda orang lama iman adalah malas beribadah. Tanda nan kedua melakukan dosa terang-terangan. Yang ketiga, tidak marah syariat dilanggar, tenang-tenang saja dia. Yang keempat, hatinya dadanya sesak karena gelisah. Gelisah, jiwanya mudah gelisah dalam urusan remeh-temeh. Itu nang kompe ya. Yang kelima, konon paling apa lah? Tanda orang yang lemah iman yang kelima, jarang membaca Al-Quran dan berzikir. Mengaji sekali jur, ya, nanggung ngaji dah aja legur. Elok kesuara anjingnya kudu ngaji dulu. Aduh kata itu.
Omong nak seorang cemburu ngaji le. Enggak. Itulah iman itu, Pak. Ya. Kita baca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Baik Quran ngaji, ngaji. Ya, kok bisa baca sodo, kok ndak bisa pilih-pilih aja baca. Kan lolok kok apa baca beko surah Al-Mulk. Insyaallah kita di alam kubur nyaman. Tabarakallazi biyadihil mulk tu baca. Kalau bisa baca lagi surah Al-Waqiah. Itu kalau patang kami malam Jumat tu kita baca suratul Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Dan nak pilih-pilih ada buya dan baca je sodo buya boleh. Boleh. Ngaji ti hari, Pak. Itu ti tanda beriman. Mau ngaji. Pasal juga beriman ngaji ndak senendok. Bapa nampak ngaji buya dan ndak pandai maca Quran do. Lale. Ya. Mana ngaji do? Apa boleh, Pak? Aku kalau pandai ngaji, itulah bermacam-macam cara oleh orang untuk memotivasi masyarakat cinta kepada Al-Qur'an. Ya, gerakan cinta Al-Qur'an. Dulu kalau ada napun dulu. Buatlah Ian sebagai kepala desa coba buat terobosan cinta Al-Qur'an. Buat musabaqah tilawatil Quran untuk desa Merangin ini saja. Hadiah nomor 1 umroh. Makna kalau dapat sekoki sudah. Nomor 1 umroh. Kalau ada bono ya. Aja le. Tolong umroh orang. Nomor 1 kabau. Lo punya bodoh umroh. Nomor 1 hadiah apa? Kabau. Kabau juta kan, Pak? 25 apa? Kau kacil je lah. Nomor 2 kambing. Nomor 3 ayam pupuk. Semangit dia dengan jiri. Boleh tingkat datuk-datuk, tingkat nenek-nenek. Tak ada nombor pemuda berapa tingkat datuk-datuk, tingkat nenek-nenek. Ngaji. Ya, macam-macam kan sekarang ni orang buat acara itu. Supaya apa? Cinta Al-Qur'an. Buat Pak. Apalagi kita subuh dulu lah, kuliah subuh gini nak le kuliah subuh le. Pak ketua gua ni. Dah dok ini le. Anyui. Ikut selepel Baitur Rahman ini enggak ada kuliah subuhnya, bagaimana ini? Mana ada kuliah subuhnya ya? Ngaji kita. Didikan subuh kah? Kuliah subuh. Tempat tangga saya tinggal di Nurul Islam tuh 2 kali sebulan kuliah subuhnya, Pak. Bekela lah sudah itu dah. Sudah kuliah subuh lah leh. Oh, ramainya, Pak. Biayanya jamaah itu beriuran dia, Pak. Ya, sekali tampil, sekali kuliah subuh menghabiskan dana untuk tamu kawadu 5.000. Kau bulan kohan sampai bulan berikutnya lah doang menyanggupi. Dan suhuya masih suhunya dan minggu suhuyanya alhamdulillah itu. Jadi itu diisi. Itulah dia orang beriman. Maka cinta akan Al-Qur'an. Kita kaji Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Itulah dia untuk mengokohkan iman kita. Kalau jarang ngaji, tentu tambah lama. Main mana ngaji nak adur. Sering ngaji ya. Tutin murah awak masuk setan ke dia awak. Ngaji nak adur. Ala apa je koro? Lalimu ya koro? Aduh bertanya lah. Ini anak-anak Unri ini ada yang ngerti nih bahasa sini nih enggak?
You know? You know. Ngerti tak? Seketek. Ya, little aja ya. Little. Kalau mau nanya boleh? Boleh. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Nggak ada? Sementara nggak ada ya. Jadi yang kelima, jarang membaca Al-Quran. Ulang balik. Yang pertama Yang pertama tanda orang lemah iman itu apa? Malas beribadah. Yang kedua, melakukan dosa terang-terangan. Yang ketiga, tidak marah menyaksikan pelanggaran syariat. Yang keempat adalah suka gelisah. Yang kelima adalah jarang membaca Al-Quran. 6 lah gue. Yang terakhir, yang keenam adalah berlebihan dalam urusan dunia. Orang yang lemah iman itu urusan dunianya tinggi. Kalau mau makan ke restoran, mau bawa sekali makan 3 juta, mali tas 2 miliar. Orang beriman mau beli turun, membuang picit itu kayak yang bermanfaat. Dia urusan dunianya berlebihan, ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ini kan banyak orang cenderung kok belanja begitu kan. Ada nanya belanja bawa karena saya belanjanya di mall. Wah, ada yang tas branded yang namanya tuh yang sekian juta harganya itu apa? Itu orang beriman enggak mau dia yang mubazir seperti itu tuh enggak mau dia. Maka sebagai orang yang beriman kita mengkonsumsi yang bermanfaat, tidak berlebih-lebihan. Mali terampa 25 juta mali terampa untuk mijak si ayam. Coba pikir ya Pak, dapat tambah umroh dari mali terampa. Itu apa? Kali terampa apa pun dapat itu. Iya kan? Apa? Malitas telokong ke sawung 2 miliar. Untuk apa? Itu tuh adalah sekedar menengokkan saya ini siapa. Itu enggak boleh. Orang beriman senantiasa berbelanja itu tidak royal, tidak pula kikir, tetapi sedang-sedang saja. Ya, nah inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu checklist lah di mana kono awak nanam cekok, di mana awak masuk ke kono nanam lu. Kalau masuk ke kono nanam itu lo parah timan awal ya. Mudah-mudahan koni itu salah satu tapi tidak akan kesesodor kan. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah Masjid Baitur Rahman ya Allah, sehatkan semua jemaah kami ini ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah. Kalau ada keluarga jemaah kami ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada masalah-masalah keluarga kami, sembuhkan ya Allah. Selamatkan jiwa kami ya Allah, jauhkan kami daripada segala musibah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Mudahkan rezeki kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Angkat hidup jemaah kami ini kepada yang lebih baik ya Allah. Tenangkan jiwa mereka ya Allah, jauhkan mereka daripada permusuhan dan pertengkaran ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.